Halo selamat datang di Kongkonya TV. Ini adalah video rekap transfer Januari ya. Jadi sorry kemarin gue nggak bikin video ini, padahal ya karena lagi Imlek lah, makanya gue nggak bikin video sama sekali kemarin. Tapi untuk transfer Januari seperti yang gue prediksikan ya, bahwa kita nggak akan beli pemain ya. Jadi semua rumor-rumor yang ada dari awal sampai sekarang, makanya gue jarang bahas. Karena gue tahu dan gue yakin itu semua adalah hoax ya, itu semua adalah rumor. Ya mungkin di Juni bisa kejadian ya semua transfer-transfer yang rumor yang ada. Tapi Januari gue dari awal udah feeling ya, mengenal Glazer, mengenal MU dengan segitu lama gitu. Jadi gue udah tahu gitu gelagatnya ini Januari nggak bakal ada transfer. Tapi setidaknya kita ada transfer keluar ya, dan gue sih juga udah bilang kan, oh Januari kalau kita nggak ada transfer keluar mendingan jangan beli pemain. Itu gue tetap stick sama itu. Cuma ya terlihat gitu loh, kita transfer keluar banyak Januari ini tapi nggak ada yang in sama sekali. Nah ini gue jujur aja sih sangat kecewa ya, apalagi faktanya adalah kita harus bertumpu sama McFred sampai akhir musim ya. Tolong jangan ngomongin ada Pogba ya, jangan ngomongin ada Matic ya. Pogba itu jauh lebih nggak konsisten daripada McFred, dan Matic itu ya udah kalian tahu sendiri lah Matic ya, gue nggak perlu ngomongin lagi. Jadi ya menurut gue sih season ini cukup terancam sih ya. Kita kalau permasalahannya gitu ya, McFred ini nggak konsisten ya kan, dan kalau mereka lagi nggak konsisten kita opsinya siapa ya kan, opsinya cuma Matic gitu loh, benar nggak, dan juga Pogba lah, benar nggak. um, itu doang gitu loh ya. Itu menurut gue sih bisa problem besar untuk kita ya. Dari awal musim sampai sekarang McFred itu performanya naik turun, kebanyakan turunnya ya. McTominay pun ya walaupun akhir-akhir ini lumayan, awal musim pun tuh dari sampai Desember tuh kurang bagus dia ya, semenjak dia operasi lah, operasi groin atau apalah gue lupa di awal musim. Jadi ini semua sih menurut gue sangat riskan banget untuk Manchester United, padahal kita masih ada FA Cup, masih ada Champions League ya. Tapi begitulah nasibnya jadi fans Manchester United under Glazer ya, selalu kena PHP gitu loh, benar nggak. Kita ngeluarin banyak pemain untuk loan out, dapat loan fee, gajinya juga di cover, tapi kita nggak mau pakai surplus itu untuk beli pemain memperkuat tim. At least beli backup lah untuk si McFred, itu penting banget. Cuman yang nggak, sama sekali nggak ya. Tapi ya itulah nasibnya defense Manchester United ya. Anyway, untuk Januari transfer kita lihat nih ada siapa aja ya. Arsenal ada in loh ternyata loh. Lino Sousa sama Auston Trusty ya. Maaf banget ya, gue nggak ngerti ini siapa pemainnya ya. Mungkin pemain muda atau apa, gue nggak tahu. Yang pasti ya Colorado Rapids kan dari ini kan MLS ya. Cukup aneh sih transfer ini ya. Mungkin pemain muda kali dua orang ini ya. Yang keluar, Balogun keluar, Maitland Niles keluar, banyak keluar loan ya dia ya. Sead Kolasinac keluar, free ya. Fabio Romari keluar, loan. Dan siapa lagi? Callum Chambers ke Aston Villa ya. Ini kayaknya ini permanen nih Callum Chambers. Terus siapa lagi? Dan Aubameyang rilis. Jadi Aubameyang nih udah nggak dipakai lagi ya sama si itu, si siapa sih pelatihnya si Arsenal, gue lupa lagi, si Arteta ya, udah nggak dipakai lagi. Dia sih cukup terhormat kalau gue bilang ya. Gue nggak tahu dia dirilis berapa, bayar ada kompensasi atau enggak ya kan, gaji dia kan mahal ya kan. Kalau nggak salah dengan dirilis Arsenal bisa nge-save 25 juta ya, euro atau pound sterling, gue nggak tahu. Tapi dia cukup terhormat lah, gue bilang, nggak kayak Ozil lah ya, tunggu lama-lama begitu mau bertahan cuma dapat gaji buta. Jadi cukup terhormat. Dan setahu gue dia masuk Barcelona pun itu gajinya dipotong banyak ya. Cuman satu hal yang gue mau ngomong ya, sorry kalau pada ada fans Barca juga. Ini Barca nih cukup melawak ya kalau gue lihat transferannya ya. Sorry aja, Aubameyang lah disikat, bener nggak? Hah? Terus ada siapa lagi? Si Traore lah disikat. Gue nggak ngerti loh sama Barcelona loh ya. Barcelona kan harusnya, klub sebesar Barcelona itu harusnya bikin statement signing, bener nggak? Lu beli Haaland kayak, beli Mbappe kayak, atau siapa kayak, bener nggak? Ya, kayak Real Madrid lah, Mbappe. That's our face, the next face, bener nggak? Dia ngambilnya yang begitu-begitu, buangan Wolverhampton lah. Traore juga di Wolverhampton kan nggak, bukan tim inti loh ya, tim rotasi. Dia sebagai pemain rotasi. Aubameyang buangan Arsenal disikat juga sama dia ya. Ini entah dia
emang standarnya udah turun atau enggak emang dia bener-bener ya financially dia problem banget gitu loh ya, in a very big problem gitu loh. Kalau enggak, gue nggak ngerti kenapa sama transferan Barcelona sih jujur aja sih. Gue melihat dia udah, aduh, kita aja mau ngincar Traore aja nggak banget gitu kan ya. Dia malah Traore disikat, Aubameyang disikat. Ah, tahu dah ya. Anyway buat fans Barcelona menurut gue sih em, ya Barcelona sih gue bilang sih dari kasta tinggi sih udah mulai ngedrop nih gitu aja dari yang gue lihat dari transferannya. Ngapain dia paksain beli Aubameyang sama Traore? Nggak make sense kalau gue bilang ya. Aston Villa ya pilih Coutinho kita udah tahu, Lucas Digne, Robin Olsen sama Callum Chambers yang nggak banyak juga sih yang berubah karena ini semua udah terjadi sebelumnya. Tapi yang menarik adalah dia target dijual ya, mungkin karena ada Digne kali mungkin target dijual ke Newcastle. Oh on loan, sorry nggak dijual, cuma loan. Ternyata cuma loan. Gue pikir ini sah loh, sah dijual. Oke, ada siapa lagi nih? Brentford nggak penting. Ya nggak penting lah Brentford. Aduh. Brighton ada siapa lagi nih kalau nggak penting. Burnley, Chelsea. Chelsea juga out semua ya. Lewis Becker, Juan Castillo, Tarik Uwakwe, Tino Anjorin. Namanya susah-susah nih. Tapi Chelsea yang gue kaget nih si Saul masih pertahankan loh. Ini gue kaget loh bener loh. Saul udah nggak dapet tempat sama sekali ya semenjak debut yang hancur-hancuran itu langsung di-cut sama si Tukul. Nggak dikeluarin loh di Januari. Gue kaget banget. Gue pikir dia Januari bakal balik ke Atletico. Mungkin aja nggak diterima kali ya mau diterminate tapi nggak diterima sama si Atletico-nya. Tapi ya sama sekali nggak dikeluarin. Gue pikir dia bakal balik ke Atletico di Januari. Ternyata enggak ya. Tapi tetap aja lah nggak bakal dapet kesempatan sama sekali ya. Ya masalahnya midfieldnya Chelsea pun udah world class semua gitu, Kante, Jorginho bener nggak? Ya itu ya mau gimana lagi gitu kan, berat lah gitu ngelawan mereka juga. Ada siapa lagi nih? Everton, Gassi. Ya, Everton cukup banyak ya. Kok ini belum ke daftar? Oh ini dia nih. Jadi Everton cukup banyak. Ini si siapa sih? Si Lampard dikasih pemain cukup banyak ya, terutama Donny van de Beek dari kita walaupun cuma loan, nggak ada buy option, jadi akhir musim bakal balik. Dele Alli, kayaknya berarti ini Dele Alli permanen di Everton ya. Sebenarnya sih gue juga kaget sih dia mau beli Donny van de Beek, karena kalian tahu sendiri Lampard itu kan English mania. Artinya kalau nggak pemain Inggris tuh kayak nggak bakal dilihat lah sama si Lampard ya. Tapi faktanya ya dia ambil Donny van de Beek sama Dele Alli ya. Jadi kan makanya gue udah bilang kan, kalau ke Everton tuh jauh lebih bagus ketimbang ke Crystal Palace ya. Crystal Palace ada siapa yang masukin? Ya, nggak jelas semua gitu loh, bener nggak ya? Nggak jelas semua. Ya kalau di sini masih lumayan, dia ada Dele Alli walaupun udah menurun, ya kan, udah kayak Lingard 2.0 lah dia lah bener nggak. Tapi dia masih ada Dele Alli gitu, which is not bad gitu kan. Donny van de Beek sama El Ghazi, ya El Ghazi oke lah, nggak terlalu gimana banget. Jadi it's a good team lah gue bilang sih. Everton jauh lebih is a good team untuk Donny van de Beek dan jauh lebih bagus daripada si Crystal Palace. Walaupun Everton semenjak ditinggal Ancelotti lagi goncang-gancing lah ibaratnya belum steady banget, tapi tetaplah sebagai tim, sebagai buat bisa lebih berkembang ya didukung dengan pemain-pemain yang bagus. Everton is the way to go for Donny van de Beek ya. Dan gue sih jujur penasaran. Dari dulu kalian tahu sendiri lah ya, dari dulu gue tuh paling penasaran Donny van de Beek kalau main terus di Premier League dia bisa nggak ya, karena kita cuma selalu melihat sekali-sekali doang, oh ya nih kayaknya bisa nih gitu, oh bagus nih mainnya benar, kali dia main tuh kayaknya lumayan oke gitu loh, at least gue lihat dia better daripada McFred gitu, cuman ya gitu aja nggak pernah dapat kesempatan. Kita lihat lah, gue sih pengen bakal mantau banget Everton main nanti dengan Donny van de Beek ya. Dan si Lampard kan biasanya pakai 4-2-3-1, bener nggak? Ini Donny van de Beek bakal taruh di mana sama Lampard? Nanti kita lihat ya. Apakah Dele Alli jadi nomor 10 atau Van de Beek jadi nomor 10, bener nggak? Kita lihat aja gimana, ya. Itu menarik banget kalau gue bilang. Leeds United, nggak ada yang penting. Leicester City banyak yang keluar juga. Nama-namanya nggak gue kenal semua. Liverpool, Luis Diaz, another striker ya, kalau salah Luis Diaz ya. Tottenham kena PHP, kena tikung sama Liverpool sama Jurgen Klopp. Ya susah lah benar nggak ya Tottenham sama Liverpool gitu kan ya.
udah pasti orang lebih milih Liverpool gitu, benar nggak ya? Mau gaji lebih gede Tottenham pun mendingan dia milih Liverpool, ya udah pasti. Ya bahkan ya mohon maaf aja gitu, kita sama Liverpool sendiri pun gue rasa orang mungkin lebih milih Liverpool kecuali kita nawarin gaji lebih besar. Gue nggak tahu Luis Diaz sebagus apa, perlu kita pantau. Tapi penyerang dia cukup banyak ya. Cuman pertanyaannya kalau Luis Diaz masuk, apakah Muhammad Salah akan keluar? Nah itu dia pertanyaannya kan. Kontraknya habis kapan ya Muhammad Salah? Mungkin 2 tahun lagi atau akhir musim ini, gue lupa. Kalau akhir musim ini, musim depan udah keluar dia. Luis Diaz dibeli. Tanda tanya besar menurut gue. Ya, mungkin Salah bakal keluar, mungkin juga enggak. Tapi feeling gue sih ada alasannya kenapa dia beli striker lagi. Ya, toh anyway dia udah ada Jota, ya kan, ditambahin Luis Diaz lagi. Jadi cukup gemuk gitu, dia punya rotasi gitu loh, benar nggak ya? Dia kan selalu biasanya pakai Mane sama Salah, udah hampir nggak tergantikan kan, benar nggak? Terus Firmino kadang di rotasi sama si Jota. Dengan adanya Luis Diaz gitu kan, dia berarti ada ya backupnya cukup banyak untuk segi penyerang. Ya kalau Mane lagi jelek, Salah lagi jelek, ya Luis Diaz bisa masuk gitu aja sih yang gue bisa bilang ya. Tapi ya gitulah, kelihatan banget nih, mungkin ada problem nih sama Muhammad Salah sih. Kalau gue sih liatnya begitu ya. Karena kan sampai detik ini masih belum ada agreement ya tentang kontraknya Muhammad Salah. Ya mungkin ya Liverpool Dilian lah yang lebih tahu lah ya kenapa ya. Gua nggak tahu kenapa belum sign. Ya udah pasti sih karena gaji sih udah pasti ya. Jadi we'll see lah ya, we'll see. Kalau gue jujur sih gue sama Muhammad Salah sih gue suka sama Muhammad Salah ya, dia bagus lah, pemain yang bagus. Ya one of the top striker lah, winger lah di sekarang ini di dunia ya. Tapi ya kita lihat lah Luis Diaz bisa apa ya. Julian Alvarez in ya, tapi masih di Liverpool sampai akhir musim jadi nggak bakal lihat dia main. Ferran Torres keluar, paling cuma Ferran Torres doang ya, yang ini, yang lumayan yang keluar ya. Iya, cuma Ferran Torres doang. Ya, gue nggak tahu Ferran Torres gimana sekarang di Barcelona. Ya, makanya Barcelona sih hancur-hancuran loh dia punya transfer loh, gue bilang. Ya, Manchester United, ya berarti ya, semua keluar ya. Arsenal aja ada yang in, bener nggak? 2 orang. Ya gue nggak tahu itu siapa lah yang in ya, mungkin youth atau apa, tapi kita nggak ada in sama sekali loh. Aduh, benar-benar deh. Cuman yang ini gue happy Amat bisa out, loan out. Gue happy Donny van de Beek bisa loan out ya, karena ya mereka perlu jam main. Amat, gue suka Amat, kalian tahu gue suka Amat, dan gue berharap sih dia bisa bersinar dan bisa dapat game time yang banyak ya. Sama lah kayak Pelestri, ya, Pelestri menurut gue sih udah bakal mateng banget. Musim depan gue yakin Pelestri kemungkinan besar nggak bakal di loan out lagi, bakal dipakai di kita gitu, mungkin squad rotation atau gimana ya. Dan gue berharap sih Amat juga bisa ready ya, terutama dengan Greenwood udah out ya. Gue nggak tahu lah Greenwood tuh gimana ya, yang pasti udah ditangkap dan udah pasti berat lah, benar nggak, udah pasti berat Greenwood, kecuali dia bisa damai deh atau gimana caranya deh ya. Tapi ini kan udah publik banget gitu loh masalahnya ya, udah publik banget. Gimana cara dia konten itu berita, itu yang paling penting kalau gue bilang ya, kalau emang dia mau comeback. Tapi siapa yang mau lihat lagi gitu Greenwood kalau udah begini ya, udah kayak begini mah udah berat, udah pasti berat punya lah ya teman. Anyway, gue demen Amat, Anthony Martial, Amat sama Donny van de Beek loan out, itu udah sesuai prediksi gue ya. Cuman sayang aja di sini kagak ada Henderson ya, dimana gue bilang dia harus keluar. Tapi gue juga bilang kemarin kan, Henderson kalau mau keluar tuh susah ya, kiper tuh cari loan itu susah untuk kiper di pertengahan musim, sangat susah sekali. Ya makanya dia nggak dapat apa-apa gitu si Henderson. Jadi semua prediksi gue sih cukup akurat ya, dari Martial, Amat sama Van de Beek itu keluar cukup akurat. Cuman Henderson doang ada di sini. Ya, Newcastle juga nih. I think Newcastle is the crazy one ya. Untuk transfer kali ini Newcastle paling gila ya. Trippier masuk, Guimares masuk, Matt Target masuk ya. Itu 3 itu udah cukup lumayan lah ya. Ya, Dan Burn sama Chris Wood gue nggak tahu siapa, tapi ya 3 orang ini aja udah oke gitu, cukup solid lah, bener nggak? Kiri kanan Trippier, kiri Matt Target, bener nggak? Atau sebaliknya ya, gue lupa deh. Tapi setahu gue sih Trippier di kanan sih, sama Target di kiri ya kan. Guimares mungkin midfield. Jadi Newcastle perlu diperhatikan tuh ya. Kalau seandainya si manajernya dia jago ya, mungkin bisa diolah menjadi tim yang ya lumayan lah gitu loh, bener nggak? Tapi at least dia nge-build something gitu kan buat manajer selanjutnya ya kan. Faktanya adalah ya, duitnya banyak ya, manajer sekarang mah nggak dilihat gitu loh ya, cuma ngebantu doang ngisiin timnya dengan tim-tim yang pemain-pemain lumayan yang nggak terlalu mahal. Baru nextnya
datengin pelatih top, ya kan, terus beli pemain world class. Pemain top dulu lah, belum world class lah, belum tentu mau ke Newcastle ya kalau nggak lolos champion. Jadi sih gue bilang sih ini project bakal masih ada 2-3 tahun ke depan lah baru ngeliat Newcastle, super Newcastle-nya gitu loh. Ya kalau sekarang ini sih menurut gue sih ini masih rebuild pelan-pelan. Ya karena ya percuma lalu tawarin Pogba 500k pun dia nggak mau pindah. nggak bakal mau pindah gitu loh ya kan ke Newcastle. Itu dia lah kalau gue bilang ya. Jadi gue rasa dia mau mantepin tim dulu ya, walaupun bukan pemain super top atau apa, tapi pemain bagus dibanyakin dulu, baru cari pelatih bagus, baru beli pemain top. Kalau gue bilang sih seperti itulah proyeknya Newcastle. Jadi mungkin dari 2-3 tahun lagi lah bisa bisa super Newcastle-nya baru kelihatan ya. Tergantung manajernya juga dipilih siapa. Norwich nggak ada yang penting kayaknya. Southampton Calabero ini bukannya Caballero ini bukan bekasnya Chelsea ya. Masuk ke New Southampton. Tottenham Hotspur juga ada ini ya. Ada transfer Bentancur sama Kulusevski masuk ya. Jadi cuma kita doang nih nggak ada transfer nih ya. Cuma kita doang nih. Brengsek emang nih si Glazer nih. Yang keluar Dombele keluar loan, Brian Gill keluar, Lo Celso keluar. Jadi yang keluar permanen cuma Dele Alli ya. Yang loan 3 orang. Yang gue nggak tahu itu ada buying option atau enggak ya. Watford nggak ada yang penting. West Ham nggak ada yang penting. Wolverhampton juga kayak nggak ada yang penting ya. Udah, cuma segitu doang ya. Jadi kalau gue bisa bilang transferan kali ini benar-benar ya sekali lagi another transfer yang mengecewakan lah untuk kita ya. Walaupun gue udah bilang kita nggak bakal ada transfer in ya, prediksi gue. Dan gue tambahin juga note-nya sebenarnya kalau ada kita transfer out cukup banyak, ya kita harusnya beli someone gitu loh, beli pemain. Tapi faktanya enggak. Ya mau gimana, under Glazer ya seperti itu, ya kita selalu kena PHP, selalu nggak, ya mereka nggak ngerti lah ngapain lah. Itu udah yang gue bisa bilang kecewa banget. Tottenham aja masuk, bener gak ada yang masuk. Arsenal ada yang masuk, Liverpool ada yang masuk, ya kan. Man City ada yang masuk walaupun ya akhir musim baru main, baru kelihatan batang hidungnya ya kan. Jadi ya gitulah selalu kalau sama Glazer selalu dikecewakan dan mau gimana lagi gitu ya. Tapi anyway gue happy dengan pemain out kita ya, terutama mereka cuma loan, nggak ada buying option. Seperti Ahmad sama Van de Beek dan juga si siapa tuh lagi si Martial ya, semoganya mereka bisa nemuin form mereka lagi. Dan jelas yang gue bakal perhatikan yaitu Van de Beek lah di Everton tuh bakal gimana ya. Kalau Ahmad juga nggak bisa lah, Rangers siapa yang nonton, nggak mau nonton di mana gue juga bingung Rangers ya kan. Mungkin Martial bisa nonton kayak, tapi malas banget nontonin Sevilla gitu kan. Jadi kalau gue bilang sih Van de Beek boleh kita pantau lah. Oke? Sekian rekap transfer Januari kali ini ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.